Oke, Pots adalah sebuah produk yang bisa dikatakan simple ya. Dan juga banyak yang mempercayai bahwa Pots itu adalah jalan masuk terbaik untuk orang-orang yang sebelumnya sebatar terus penasaran pengen cobain vape. Rata-rata larinya banyakan ke Pots karena pertama simple, desainnya juga kecil dan juga gampang dibawa kemana-mana. Tapi masih tetap juga banyak banget di luar sana yang masih bingung. Kira-kira bagaimana cara milih pots yang benar, bagaimana cara milih liquidnya, bagaimana cara menentukan resistensinya, dan juga bahkan banyak yang ngalamin potsnya leaking. Nah, di video kali ini gue akan memberikan sebuah tips bagaimana cara penggunaan pots yang baik dan benar beserta pemilihan liquid-liquidnya. Oke, sebelum kita bahas, kita start dari bumper dulu. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Nah, seperti biasa awal tahun gue selalu bikin video-video ringan soal tips, cara penggunaan, dan segala macam yang berkaitan dengan vape pastinya ya. Oke, tadi gue sudah sampaikan di opening, banyak banget teman-teman yang mungkin dari sebelumnya sebaters terus beralih coba-cobain ke vape, rata-rata jalur masuknya dari pots. Ada yang kayak gini dan juga ada yang kayak gini. Ini ada yang pot stick nih, si Slim SE. Nah terus, buat teman-teman yang mungkin masih newbie, kadang-kadang kebingungan. Bagaimana cara milih liquidnya? Apakah semua liquid itu bisa dimasukin ke pots? Terus juga untuk resistensinya gimana? Karena di pasaran tuh banyak banget. Ada 0,6, 0,7, 0,8, 1,0, 1,2, dan bahkan 1,4. Nah, gimana cara milihnya? Nah, di sini gue akan memberikan beberapa tips buat kalian supaya kalian nggak salah pilih pot dan juga nggak salah pilih resistensi serta liquidnya. Oke, gue akan mulai dari tips yang pertama. Oke, tips yang pertamanya adalah pahami resistance-nya dan juga pahami berapa miligram liquid yang kalian pakai di pots kalian. Oke, simpelnya seperti ini. Resistensi dari sebuah pots itu banyak banget ya. Ada yang dari 0,6, 0,7, 0,8, 1,0, 1,2, dan bahkan 1,4. Nah, pemilihannya gimana tuh? Oke, simpelnya gini. Kalau lo menggunakan liquid kayak misalnya pot friendly atau misalnya di bawah 20 mg, lo bisa pakai dari 0,6. Itu aman. 0,5, 0,6 itu aman. Kenapa? Karena dengan kadar nik yang rendah, kalau lo pakai resistance yang tinggi, dia nggak akan terlalu berasa. Dari segi rasanya juga akan turun, dan juga dari segi delivery-nya pun juga nggak akan terlalu maksimal. Jadi kalau lo misalnya pakai pot friendly, let's say kayak ini tuh si liquidnya Jojojo itu di 15 mg. Lo bisa pakai start dari 0,5 atau 0,6. Lo dapetin rasa yang maksimal, powernya juga pastinya oke, dan juga dari segi delivery-nya pun bisa dikatakan pas. Kalau 15 mg, lo pakai di 1,4, yang terjadi adalah dia nggak akan terlalu berasa karena heatnya tertahan dari segi resistance-nya dan juga rasanya nggak terlalu keluar. Jadi ingat, kalau misalnya lo pergunakan resistance yang rendah, otomatis pakai nick-nya juga yang rendah. Jangan pakai nick tinggi di resistance yang rendah karena bakalan puyeng, dan juga jangan pakai nick yang rendah di resistance yang tinggi karena nggak akan ketemu. Jadi nggak akan maksimal dari segi rasanya. Oke, tips yang keduanya adalah pahami rasio dari liquidnya. Oke, gue akan kasih contoh ya. Di sini gue ada 3 liquid nih. Oke, yang ini adalah Salt, ini Miru Pink Rabbit, terus juga ini Joyce Pot Friendly, dia 15 mg dengan rasio 50/50. Kedua-duanya sama, 50/50. Dan yang terakhir ini adalah Miru Grapeberry dari Jojojo juga, dia rasionya adalah 60/40. Nah, yang mana yang cocok buat pot sekalian? Jawabannya yang ini tidak cocok karena rasionya kental, kalau dipakai di pots tidak akan terlalu optimal. Kalau lo pakai rasio 60/40, better pakai IO aja. Dari 0,1, 0,15, 0,2, 0,3 pasti pol banget. Nah, kalau misalnya lo pakai di pots, ini dipakai di pots, pertama, pots butuh penyerapan yang cukup cepat. Artinya, liquid yang kental tidak akan masuk dipakai di pots. Yang ada malah begitu kalian puff, chain puff 3, 4, 5, 6 kali nge-puff, begitu pada saat dia harus menyerap kalian puff lagi, itu bisa ngalamin gosong atau dry heat. Sangat ngeganggu. Makanya, untuk menggunakan pots, gue lebih saranin pakai liquid-liquid yang encer aja seperti ini. 50/50. Kenapa 50/50 lebih oke dipakai di pots? Ya karena 50/50 itu encer banget. Jadi kalau lo pakai di pots, dia lebih cepat penyerapannya. Begitu pas lo nge-puffnya break, mungkin sekitar 1 menitan, lo berhenti nge-puff dulu, otomatis liquidnya sudah terserap lagi di coil kalian dan sudah ready to go. Kalau liquidnya kental dicampurin dimasukin di pots, nggak akan terlalu maksimal. Nah terus gimana bang? Kalau misalnya liquidnya 50/50 tapi free base.
dengan kadar kayak di 3 mg. Apakah pas dimasukin di pots? Jawabannya adalah tidak pas. Balik lagi ke poin pertama, kalau lo pakai 3 mg di pots, yang terjadi adalah sebenarnya nggak terlalu dapetin rasanya sama sekali. Ada rasanya, cuman hitnya pasti bakalan turun banget. Jadi kalau lo mau pakai freebase 50/50 3 mg, better pakainya di AIO aja. Atau pakai di RDA juga masih fine. Jangan pernah pakai 50/50 3 mg menggunakan pots kalian. Karena rasanya dapat dipastikan tidak akan maksimal. Oke, kita geser ke tips yang ketiga. Tips yang ketiganya adalah selalu gunakan teknik MTL untuk nge-puff pot kalian. Ingat, ini adalah pot, bukan RDA. Jadi kalau mau nge-puff ya pastikan tekniknya beda. Nih, gue akan kasih tahu. Kalau misalnya kita mau nge-puff, ini juga airflow bisa lo mainin ya. Kalau misalnya lo mau nge-puff liquid yang misalnya kadarnya kayak di atas 20 atau 30 mg pakai 0,6, gue lebih saranin airflow-nya dikecilin supaya nggak terlalu nyegerak banget. Jadi lo tinggal kecilin aja airflow-nya. Terus lo puff-nya seperti ini. Gue contohin. Oke, jadi menggunakan teknik MTL. Beda hal kalau lo nge-puff RDA. Lo nge-puff RDA, gue contohin. Kalau lo nge-puff RDA, tekniknya seperti ini. Seperti DTL ya sebutannya. Jadi simpelnya ditarik dulu, dimasukin dulu ke dalam, habis itu dibuang. Kalau ini, lo tahan di mulut doang. Nggak sampai ditarik ke dalam. Kalau lo tarik ke dalam, dijamin pasti bakalan batuk-batuk. Jadi, usahakan tekniknya harus menggunakan teknik MTL. Sebenarnya teknik MTL itu hampir mirip seperti kalian nyebat zaman dulu. Jadi, tekniknya kurang lebih seperti itu. Bisa banget dipelajari, karena gampang banget. Oke, kita geser ke tips yang keempat. Tips yang keempatnya adalah untuk ngisi liquid nggak perlu penuh-penuh, karena ini pots bukan RTA. Kalau lo ngisi liquid di pots, pastikan liquidnya itu ada di atas ambang pengisiannya. Misal, ini gue bisa kasih lihat ke kalian, dia ngisinya tuh hanya setengah aja udah cukup. Yang penting holes dari si liquidnya itu sudah terbasahi oleh liquid kalian. Dan juga kalau ngisinya kepenuhan, biasanya yang paling sering terjadi adalah speedback. Dan itu ganggu banget karena juga high nick. Ketika lo speedback, ketelan di mulut itu bakalan ngeganggu banget. Itu bisa memicu asam lambung kalian. Gue pribadi pernah ngalamin kayak gitu karena nge-puff, karena sering nge-puff salt, terus masuk ke dalam mulut, nggak sengaja kena speedback. Akhirnya lambungnya jadi bermasalah. Dan juga satu hal yang mungkin jarang orang ketahui, kalau kalian ngisi terlalu penuh, itu bisa sedikit mengurangi dari segi grade liquid yang kalian pakai. Kenapa? Karena panas di cartridge itu bisa berpengaruh ke liquid yang ada di dalamnya. Jadi kalau ngisinya cuma setengah kayak gini, it will be fine menurut gua. Tapi kalau lo ngisinya kepenuhan, selain ada resiko speedback dan juga panas dari cartridge itu sendiri, bisa mendowngrade dari liquid yang kalian pakai sendiri. Jadi ingat, jangan ngisi terlalu penuh-penuh banget ya. Oke, terus kita geser ke poin kelima. Poin kelimanya adalah masih berkaitan dengan poin keempat tadi. Jangan sisakan liquid terlalu banyak di pots kalian kalau kalian nggak mau pakai. Kenapa? Karena pasti banget bisa dijamin bakal ngalamin leaking. Ingat ya, di sini ada lubang udara, ada holes di sini. Walaupun di sini diklaim katanya potsnya anti leaking, tapi adanya lubang pasti ada kondensasi. Dan kondensasi yang terjadi di pots kalian itu bisa memicu menarik liquid yang ada di dalam sini. Kalau misalnya didiamin cukup lama, dan itu bisa ngalamin namanya leaking. Jadi kebanyakan orang-orang ngalamin leaking karena misalnya hari ini lagi pengen pakai pots. Pakai pots seharian, liquidnya masih cukup banyak, didiamin. 3 hari kemudian baru dipakai lagi. Dan itu bisa 80% akan ngalamin leaking karena ada kondensasi yang memancing liquid yang di dalam untuk keluar lagi. Jadi amannya nggak usah diisi kepenuhan. Kalaupun misalnya sudah diisi agak penuh dan lo nggak mau pakai dulu sementara, caranya gampang. Lo balik kayak gini aja. Set. Seperti ini. Jadi aman, dia nggak akan keluar dari si mouthpiece-nya, dan juga lo nggak akan ngalamin leaking, dan juga secara rasanya pun tidak akan berubah karena tidak ada kontaminasi dari si cartridge itu sendiri. Jadi amannya, kalau nggak mau dipakai agak lama, boleh dibalik seperti ini supaya lebih aman dan juga nggak ngalamin leaking pastinya. Terus kita geser ke poin yang keenam atau poin yang terakhir. Pots adalah secondary device. Ingat ya, device yang sekecil ini lo pergunakannya jangan seperti lo menggunakan mod seperti ini yang sebesar ini. Jadi pertama, nge-puffnya jangan terlalu berlebihan karena juga bakal ngalamin puyeng karena overnick. Yang kedua, juga umur cartridge kalian akan lebih pendek kalau kalian melakukan chain puff pastinya. Dan juga kalau misalnya kalian kebetulan sudah oke banget pakai pots, ya nggak ada salahnya kalian coba tambahin satu device lagi. Let's say kayak misalnya lo pakai RDA boleh, atau mungkin kalau mau yang simple bisa juga pakai AIO. Karena kalau pots digunakan terlalu chain puff, yang terjadi adalah umur dari coilnya akan cepat gosong. Normally ya, kalau kita menggunakan pot sebagai secondary device, mungkin bisa bertahan sekitar 2 mingguan. Cuman kalau sebagai main device dengan kondisi chain puff,
berdasarkan pengalaman nggak sampai seminggu coilnya udah harus ganti. Karena idealnya sebenarnya untuk coil seperti ini, idealnya adalah 4-6 kali pengisian harus kalian ganti supaya rasanya lebih fresh dan juga lebih maksimal. So, kalau kalian adalah tipikal orang yang chain puff, terus juga misalnya sudah cukup enjoy dengan pots, ya lo bisa pakai 2 pots atau mungkin satunya pots, satunya IO. Jadi ketika kalian butuh banget nge-puff, butuh banget nicknya kencang, ya lo bisa pakai potsnya. Cuman kalau butuh nyantai-nyantai, mungkin lo bisa pakai IO seperti ini, atau mungkin lo bisa pakai mod juga seperti ini. Jadi bisa dikatakan device-nya aman dan juga kalian punya pilihan untuk device-device yang kalian bawa sehari-hari. Oke, nah itu aja tips dari gue. Kalau kalian kira-kira ada yang setuju dengan pendapat gue atau mungkin ada yang mau nambahin juga statement gue di video ini, bisa langsung dropping kolom komentar kita di bawah. Dan juga kalau misalnya mungkin ada hal yang mungkin kurang berkenan atau kurang tepat, mungkin juga bisa kalian koreksi juga di bawah. Dan juga gue minta maaf banget kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan dan juga dari penyampaian video gue. Oke, that's it for today's videos. Gue Zaki The Fakir Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.